La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh dipertanyakan kenapa dia bikin begitu. Yang dipertanyakan kalian. Ya. Tapi kalau apa hikmahnya, itu mungkin kita bisa jawab. Ya. Kenapa Allah 2 kali? Ya, suka-suka Allah. Tapi apa hikmahnya 2 kali? Kenapa la ilaha illahu 29 kali? Digabung jadi 31, ditambah la ilaha illana sekian lagi, ditambah la ilaha sekian lagi. Enggak angka itu yang penting. Tapi kalau ada orang tua kita, ini kias aulawi namanya, walillahil masalul a'la. Allah ini punya permisalan yang lebih tinggi. Orang tua kalau sering mengingatkan kita sesuatu, penting atau enggak penting? Jika la ilaha illallah hanya 2, la ilaha illahu lebih dari 20, terserah Bapak, kalau mau 30 boleh Pak. Saya sebut saja lebih dari 20. Kok bisa lebih sering daripada la ilaha illallah? Seakan-akan Allah ingin berkalam bahwa kalau ingin mengenal dia, ma'rifatullah dengan ma'rifatulhu itu berbeda derajat. Jadi mengenal Allah itu Asmaul Husna, jalannya 99. Kalau ma'rifatul huwiyah itu 99 kali lagi 99, bahkan lebih dari itu. Makanya dulu orang kasih pertanyaan nama Allah ke 100, bukan berarti Allah punya nama hanya 100. Itu hanya cara-cara supaya murid itu tambah paham. Kalau Asmaul Husna, puncaknya nama Allah ini berkait dengan alam yang zahir. Berkait dengan alam apa? Yang zahir. Fa'alam, ketahuilah hai Muhammad, rahasianya la ilaha illahu. Tapi giliran surat Ali Imran, tadi surat Muhammad ayat 19. Allah bersaksi bahwasannya dia, la ilaha illahu dia. Ayat kursi, Allahu la ilaha illahu. Ayat 2 Ali Imran, Allahu la ilaha illahuwal hayyul qayyum. Oleh karenanya ulama kita membagi Allah itu Qutubul Asma Al-Husna. Nama Allah itu poros inti dari Al-Asmaul Husna. Kalau sebut Allah Ar-Rahman Rahim terbawa. Tapi kalau sebut Rahim, Rahman tidak terbawa. Disebut Rahman sih. Kalau bahasa ya Ghani ya Mughni, ya Ghani ya Mughni, dia sibuk dengan kaya. Tapi nama yang lain belum tentu terbawa. Ya, syada. Ini saya mau nanya, ada Tuhan selain Allah? Nah, ada yang la ma'budah, tiada yang disembah kecuali Allah. Ini zuriat Syekh Abdul Qadir Jilani, namanya Al-Jili. Apa kata Al-Jili? Cicit beliau, Syekh Abdul Qadir Jilani. La ilaha itu la nafiyah kepada hakikat semua Tuhan. Maka tiada Tuhan yang disembah di alam semesta ini kecuali hanya Allah. Maka siapapun punya sesembahan, pada hakikatnya dia sedang menyembah Allah. Itu makna versi ontologi, makna hakikat. Tak lain dengan orang ahli kalam, orang teologi. Orang ahli kalam teologi kalau baca la ilaha, selain orang Islam ada Tuhan, selain Allah ada Tuhan, tapi yang disembah orang Islam Tuhannya lain. Tapi makna ini tidak sempurna. Saya mau tanya, selain Tuhannya orang Islam emang ada Tuhan? Katanya ada. Saya tanya lagi malam ini pertanyaan wajib dijawab. Selain Allah, selain Tuhan yang disembah orang Islam ini, adakah Tuhan yang lain?
Benar. Berarti Tuhan-Tuhan yang disembah itu sebenarnya siapa? Allah juga. Ini jawaban Imam Al-Jili. Kalau kurang yakin para aswaja yang terhijab, berarti belum bertasawuf Ahlussunnah. Baru semua agama nyembah Allah tapi tidak sempurna. Ada yang nyembah namanya, tidak menyembah sifatnya, hanya menembah nama, tidak sifat. Ada yang menyembah satu nama, tidak menyembah Allah. Maka coba lihat orang kalau sakit, kalau ini ada keluarganya sakit nih, kemana aja dibawa, bahkan yang dukun aja dibawa. Dokter nggak bisa dibawa ke dukun, nggak bisa ke dukun, dibawa ke dukun, nggak bisa dukun, dibawa ke dukun, berharap ada syifa. Ada sifat dia menyembah Allah Syafi pada dukun, dokter. Ada yang pakai ini, pakai itu, segala macam. Dia menyembah Allah hanya yang maha bikin kaya. Kalau dia bikin miskin, dia nggak nyembah Allah lagi. Ada yang begitu? Ada. Ada yang menyembah Allah hanya Al-Muqit, satu nama, pemberi makan. Kalau dia nggak makan hari ini, dia nggak sembah Allah. Ada yang begitu, tidak hanya menyembah nama, kita menyembah yang punya nama, tidak hanya bergantung kepada sifat, tapi bergantung kepada yang punya sifat.